Welcome to Black Hole Spoiler. Bab 32, 6 varian Kunpeng. Patung di dalam gudang senjata bukanlah Kaisar Abadi Mingren atau tetua yang memiliki kontribusi yang luar biasa pada sekte tersebut, tetapi dibuat dengan bentuk gagak hitam raksasa. Patung gagak melebarkan sayapnya seolah ingin terbang melintasi 9 langit. Cakarnya mencengkeram 2 bilah ganda yang terbuat dari baja fana. Bilah ini adalah jenis yang sama yang digunakan untuk berlatih pisau ganda tak terlihat. Tidak ada yang tahu berapa lama bilah ganda ini di sini. Mereka tidak selamat dari siksaan waktu. Karat menutupi tepi bilahnya dan sebagian kedua belah bilahnya hampir patah setiap saat. Licie menatap patung itu dengan linglung. Mungkin dia telah melupakan pose ini, tetapi Kaisar Abadi Mingren tidak pernah melakukannya. Nan Wairen melihat momen serius Licie, lalu dia berbisik, "Senior, ini adalah patung Dewa Gagak dalam legenda. Ketika pendiri kita masih muda, Dewa Gagak telah mengajarinya di puncak ini. Inilah mengapa sekte kami didirikan di sini. Patung ini didirikan setelah kenaikan pendiri kita sebagai peringatan." Licie tersenyum mendengar cerita itu. Tentu saja, dia tahu ini adalah karena Dewa Gagak dan dia adalah orang yang sama. Dia juga tahu bahwa keseluruhan cerita itu bohong. Alasan sebenarnya mengapa sekte itu didirikan di sini adalah rahasia yang hanya diketahui olehnya. Namun, aksi yang digambarkan patung ini tidaklah salah. Pertama kali dia bertemu dengan bocah lelaki pemberani yang menyukai bela diri, dia menggunakan cekarnya untuk mencuri pedang dari tangan bocah itu. Meski telah menjadi Kaisar Abadi, Mingren tidak pernah melupakan pertemuan pertama mereka. "Mari kita masuk ke dalam," kata Licie, mendapatkan kembali ketenangannya dan masuk ke dalam gudang senjata. Di dalam gudang senjata, ada semua jenis harta karun kehidupan dan harta karun panjang umur yang berbeda. Tingkat pertama memiliki 10.000 senjata yang berbeda, tetapi ini hanyalah terbuat dari baja yang dicampur dengan logam tingkat rendah. Ini adalah harta dengan nilai yang relatif rendah. Senjata seorang kultivator dibagi menjadi 4 jenis. Pertama, senjata umum. Kedua, senjata panjang umur. Ketiga, senjata kehidupan. Dan yang terakhir, senjata kebenaran. Senjata umum dimaksudkan untuk murid baru. Senjata-senjata ini sangat umum karena terbuat dari baja fana yang dicampur dengan logam magis. Mereka tidak dibuat dari bahan yang sangat langka. Meskipun senjata ini di mata manusia akan dianggap sebagai senjata surgawi yang dapat menembus baja seperti lumpur, para kultivator tidak terlalu memikirkannya. Mereka tidak bisa sepenuhnya memanfaatkan kekuatan kebenaran misterius yang datang dari Dao Agung. Secara teknis, senjata panjang umur tidak dianggap sebagai senjata tradisional. Mereka lebih tepatnya harta karun, bahkan jika mereka mengambil bentuk senjata. Mereka dimaksudkan untuk memperpanjang umur seseorang dan memberi makan energi darah pengguna. Bisa dikatakan, setiap kultivator akan memiliki setidaknya satu harta karun panjang umur. Karena itu akan memberi makan roda kehidupan mereka. Itu juga bisa memberi peran pendukung penting dalam pertempuran karena dengan cepat mengisi kembali roda kehidupan yang habis selama pertempuran. Senjata hidup dan kebenaran adalah kekuatan nyata para kultivator. Mereka memiliki penggunaan yang besar baik dalam cara pertahanan maupun penyerangan. Dalam masa hidup seorang kultivator, mereka dapat memiliki banyak harta karun kehidupan yang berbeda dan bahkan mewarisi harta karun kehidupan dari orang lain. Namun mereka hanya dapat memiliki satu harta karun kebenaran, karena harta ini terhubung langsung dengan jiwa kebenaran mereka. Harta kebenaran dan jiwa kebenaran secara langsung memperkuat dan mendukung satu sama lain. Harta karun kebenaran yang pernah dikaitkan dengan seorang kultivator tidak dapat diwarisi oleh kultivator lain. Meskipun seorang kultivator harus menciptakan harta karun kebenarannya sendiri dan menggunakannya selama sisa hidupnya. Kekuatan harta karun kebenaran jauh melebihi harta karun kehidupan biasa. Bahkan jika itu adalah kelas yang sama, harta karun kebenaran akan memusnahkan harta karun kehidupan dalam sekejap mata. Beberapa senjata dari tingkat pertama adalah senjata umum seperti pedang baja mendalam, pedang bulan sabit es, dan cakar meteorik. Sedangkan senjata kehidupan berkisar dari pagoda Shanhe dan lingkaran pembunuh setan hingga staf Jiang Jiao. Ada juga beberapa senjata kebenaran seperti batu dewa surgawi, tali langit berdarah, dan pena kaligrafi terik matahari. Semua kehidupan dan harta karun kebenaran ini memiliki nilai yang sangat rendah. Dengan demikian, setiap murid generasi ketiga dapat memilih dari mereka. Para murid dengan kontribusi dapat memilih dari tingkat kedua sebagai gantinya. Dalam berjalan di tingkat pertama,
Li Jie memperhatikan aura membunuh dari harta karun ini dan kemampuan mereka untuk menyerap energi Dao Agung. Dia meluangkan waktu melihat masing-masing senjata, dan dia kemudian dengan santai pergi ke tingkat kedua. Level kedua hanya berisi senjata kehidupan dan kebenaran dengan peringkat lebih tinggi dari level pertama. Namun Li Jie juga hanya melihat setiap senjata satu kali. Dia tidak memilih salah satu dari mereka dan mereka naik ke level 3. Melihat Li Jie memasuki tingkat ketiga, banyak murid yang memilih senjata mereka cemburu. Seseorang tidak bisa tidak berkata, "Aku pergi ke Gunung Selatan dan memenggal roh panjang umur dan memberikan banyak kontribusi kepada sekte. Dan aku hanya harus memilih harta karun kebenaran tingkat 2. Kenapa dia bisa naik ke level 3? Level 3 dari gudang senjata disediakan untuk murid-murid dengan kontribusi besar untuk sekte tersebut. Kemampuan Li Jie untuk memasukinya membuat para murid lainnya merasa tertipu. Dia mendapat perintah dari tetua. Li Jie berbalik ke arah para murid yang marah dan perlahan berkata, "Jika kau memiliki kemampuan untuk menanyai para tetua, pergi dan lakukanlah. Pergi jauh di sini hanya akan membuang-buang waktumu." Kata-kata Li Jie membuat marah para siswa generasi ketiga. Banyak dari mereka di sini memiliki status tinggi dalam kelompok sebaya mereka sendiri, tetapi mereka dipandang rendah oleh sampah ini. Mari kita lihat berapa lama kau bisa menjadi sombong. Suatu hari aku akan memberimu pelajaran, kata seorang murid berteriak dengan marah. Li Jie mengabaikannya dan terus berjalan ke tingkat ketiga. Dan Huaren menyesali kenyataan bahwa murid-murid ini hanya bisa melihat penampilan luarnya. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa Li Jie ini adalah seorang idiot? Begitu mereka melangkah ke dalam tingkat ketiga dari gudang senjata, ada cahaya menyilaukan yang disebut dari banyak aura yang menyilaukan. Senjata kehidupan dan kebenaran yang dikelilingi oleh lampu rotasi aura mereka sendiri membuat suara surgawi dan mengerahkan energi Dao Agung seperti tsunami yang tak terhentikan, seolah-olah semua harta ini hidup. Tanpa ragu, senjata-senjata ini di sini memiliki tingkat dan status lebih tinggi daripada yang ada di tingkat kedua. Senior, semua senjata kehidupan dan kebenaran di sini luar biasa dibandingkan yang di bawah. Grade terendah di sini adalah panjang umur batin dan yang tertinggi adalah primal surga. Bahkan ada dewa kebenaran harta karun kebenaran di sini. Di gudang senjata, kata Nanohara menjelaskan kepada Li Jie. Senjata kehidupan dan senjata kebenaran terhubung oleh para kultivator yang menggunakannya. Lebih baik bagi seorang kultivator panjang umur batin untuk memilih senjata panjang umur batin. Lihat, ini roda umur panjang Jiulu. Nanohara memperkenalkan. Senior, roda ini dibuat dari cincin kehidupan binatang umur panjang Jiulu, dan itu mewarisi kekuatan binatang ini. Jika kau menggunakan roda ini untuk memberi makan esensi hidupmu, itu akan memurnikan kekuatan darahmu. Dan ini adalah tali surgawi Jiang Fei. Nanhuada menjelaskan dengan cara yang menunjukkan kepada Li Jie bahwa dia benar-benar mengingat detail isi ruangan harta karun tingkat ketiga ini. Harta karun ini diciptakan dari tulang binatang surgawi di peringkat kesatria langit. Aku percaya bahwa binatang ini adalah naga setengah berkepala kembar. Setelah kau terhubung dengan harta ini, kau bisa menggunakannya untuk mengaktifkan kebenaran asli dari tulang naga. Di sana ada kapak pemecah neraka. Itu ditempa dari sepotong baja abadi roh binatang. Nanhuada sepertinya tahu semua senjata kehidupan dan kebenaran di tingkat ketiga ini. Ia tidak bisa berhenti memperkenalkan mereka semua kepada Li Jie. Li Jie meliriknya dan memujinya. Sepertinya kau familiar dengan tempat ini. Nanhuada tersipu dan menjawab ucapan Li Jie. Aku selalu meminta untuk ikut setiap kali masterku harus pergi ke gudang senjata. Jadi aku tahu sedikit tentang tempat ini. Tingkat keempat, bagaimanapun aku hanya pergi ke sana sekali dengan leluhurku. Karena Nanhuada ramah dan bersosial, tidak seperti masternya, tetua Sun sangat menyukainya. Lantai di atas, harta karun kehidupan dan kebenaran apa yang dimilikinya? Li Jie dengan santai bertanya. Gudang senjata memiliki 9 tingkat, tetapi dia hanya saat ini berada di lantai 3. Aku baru sekali berada di level keempat. Harta karun di sana adalah tingkat bangsawan kekaisaran. Adapun lantai di atas, aku tidak tahu detail pastinya untuk masing-masing, kata Nanhuada sambil menggelengkan kepalanya. Apakah level 9 akan berisi senjata kebenaran kaisar abadi? Li Jie menyerahkan pertanyaannya. Minren telah menciptakan banyak senjata kebenaran sepanjang hidupnya. Dan Li Jie tahu bahwa Minren telah meninggalkan beberapa untuk melindungi sekte tersebut. Nanhuada melihat sekeliling dan berbisik. Aku mendengar bahwa kita tidak lagi memiliki harta karun kehidupan kaisar abadi. Jadi tentu saja kita juga tidak memiliki harta karun kebenaran kaisar abadi. Tidak ada yang tersisa?
Li merasa sulit untuk percaya karena Minren tidak meninggalkannya begitu saja. Tidak peduli seberapa tidak berbaktinya keturunannya, mereka tidak bisa membuang mereka semua begitu saja. Dan Huaren menggelengkan kepalanya dan dengan lembut menjawab, "Aku tidak tahu persis detailnya, bahkan masterku pun tidak tahu. Seperti yang aku katakan sebelumnya, 30.000 tahun yang lalu, kami melawan sekte Dewa Surgawi. Dalam pertempuran itu, kami kehilangan hak atas kerajaan kuno kami yang telah kami pimpin selama ratusan ribu tahun, serta harta karun kebenaran Kaisar Abadi kami yang terakhir." Sekian dulu untuk episode kali ini. Jika kalian suka dengan Emperor Domination, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan tunggu kelanjutan ceritanya hanya di Black Hole Spoiler.